Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Asyanti M. Saragi dengan NIM D1A1 17168 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan pertanian mulai zaman prasejarah hingga zaman kemerdekaan. Ini merupakan tugas saya dari mata kuliah Politik Pertanian. Jadi, tonton terus ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saran dari teman-teman juga sangat penting untuk keberhasilan dari tugas saya ini. So, happy watching guys. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit arti pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu dalam arti terbatas dan dalam arti luas. Dalam arti terbatas, pertanian adalah pengelolaan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Sedangkan dalam arti luas, pertanian ialah mengelola tanaman, ternak, dan ikan agar memberikan suatu produk jauh lebih baik daripada apabila tanaman, ternak, atau ikan tersebut dia biarkan hidup secara alami. Ilmu pertanian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungannya agar memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Ilmu sekarang sudah berkembang menjadi ilmu pertanian yang sangat luas, tidak hanya mempelajari pengelolaan tanaman. Ilmu peternakan tidak hanya mempelajari ilmu ternak. Ilmu perikanan tidak hanya mempelajari ilmu pengelolaan ikan dan hewan air lainnya. Oleh karena itu, ketiga ilmu tersebut termasuk ilmu pertanian dalam arti luas. Sedangkan ilmu yang hanya mempelajari pengelolaan tanaman biasa disebut ilmu pertanian dalam arti terbatas. Sejarah pertanian pada zaman prasejarah. Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Kebudayaan masyarakat yang tergantung pada aspek pertanian diistilahkan sebagai kebudayaan agraris. Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, pertanian telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Bahkan dapat dikatakan revolusi pertanian adalah revolusi kebudayaan pertama yang dialami manusia. Sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat prasejarah pada awalnya adalah perladangan yang hanya mengandalkan pada humus, sehingga bentuk pertanian ini wujudnya berpindah tempat. Selanjutnya, masyarakat mulai mengembangkan sistem persawahan sehingga tidak lagi bergantung pada humus dan berusaha mengatasi kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, secara umum, sejarah pertanian dimulai sejak nenek moyang turun dari pepohonan, mulai hidup berburu dan nomaden atau berpindah-pindah tempat. Pemukiman permanen adalah gua yang merupakan petunjuk awal dari perkembangan pertanian sosial, budaya, dan lain sebagainya. Revolusi pertanian dari berburu dan bercocok tanam secara menetap dengan ciri-ciri 1.
ekstensifikasi pertanian. 2. Hewan dijinakkan dan diternak. 3. Tenaga kerja manusia yang berharga. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur di Mesopotamia sekitar 8000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Daerah ini juga menjadi salah satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya atau Center of Origin menurut Nikolai Vavilov. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini adalah gandum, jelai, buncis, kacang Arab, dan flax. Di daerah lain yang berjauhan lokasinya dikembangkan jenis tanaman lain sesuai keadaan topografi dan iklim, seperti di Tiongkok, padi dan jemawut. Mulai didomestikasi sejak 7500 sebelum Masehi dan diikuti dengan kedelai, kacang hijau, dan kacang ajuki. Padi dan sorghum dikembangkan di daerah Sahel, Afrika 5000 sebelum Masehi. Tanaman lokal yang berbeda mungkin telah dibudidayakan juga secara tersendiri di Afrika Barat, Ethiopia, dan Papua. 3 daerah yang berpisah di Amerika Tengah, daerah Peru, Bolivia, dan hulu Amazon, secara terpisah mulai membudidayakan jagung, labu, kentang, dan bunga matahari. Pertanian pada zaman Romawi berkembang dengan berdasarkan praktik pertanian yang telah ditemukan oleh bangsa Sumeria yang ditransfer melalui runtunan kebudayaan. Pertanian bangsa Romawi memiliki fokus utama sebagai perdagangan dan ekspor. Bangsa Romawi meletakkan dasar sistem ekonomi yang menjadi pondasi abad pertengahan. Ukuran lahan usaha tani dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lahan usaha tani ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar. Catatan sejarah yang ada sejak tahun 481 sebelum Masehi hingga 2200 Masehi menggambarkan perkembangan pertanian di Cina yang mencakup sistem lumbung nasional dan praktik serikultur atau budidaya ulat sutra. Perdagangan dan pemanfaatan secara kuliner juga tercatat. Pertanian pada zaman kemerdekaan atau zaman saat ini. Pertanian di Indonesia pada saat ini berkembang sesuai dengan pengetahuan masyarakat dan sangat berkembang dengan pesat. Bercocok tanam secara berpindah-pindah yang pertama kali dilakukan, kemudian berkembang menjadi sistem pertanian tradisional di mana dalam penerapannya menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, sehingga produktivitasnya masih rendah. Dari sistem pertanian tradisional, kemudian berkembang menjadi sistem pertanian konvensional. Revolusi hijau merupakan salah satu perkembangan pertanian konvensional. Produksi tanaman semakin meningkat. Akan tetapi, dengan adanya revolusi hijau lingkungan menjadi rusak akibat dari pemakaian bahan kimia sehingga sangat merugikan. Kemudian berkembang menjadi pertanian berkelanjutan yang berbasis agroekologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Segala sesuatu akan lebih efisien apabila menggunakan teknologi. Selain dapat menghemat waktu, teknologi juga bisa membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Perkembangan terus menunjukkan perubahan yang pesat. Tampak sekali saat ini perbedaan dari zaman dahulu dan sekarang. Zaman dahulu kita masih menggunakan segala sesuatunya dengan sederhana untuk bercocok tanam. Tapi sekarang bercocok tanam pun bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi yang modern. Demikian tugas saya secara singkat menjelaskan bagaimana perkembangan pertanian mulai zaman prasejarah hingga zaman kemerdekaan atau zaman sekarang. Tugas saya ini mungkin
masih jauh dari kata sempurna. Jadi kepada teman-teman, mohon berikan saran yang mendukung untuk kebaikan dari tugas saya. Dan juga kepada teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Have a nice day. See you and goodbye.